Mungkin sempat terkenal ya mengenai statement yang menggiring-giring ya kan. Mungkin aliran dananya ditaruh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Di jam istirahatnya heboh ya. Guest star superstar kita. Wah. Siapa beliau? Giving applause for Mr. Lutfi Anjay. Boleh nggak sih? Oh, boleh. Boleh. Kan tuh nama panggung lu soalnya. Boleh. Apa bro? Alhamdulillah sehat bro. Lagi sibuk apa nih bro? Alhamdulillah sih masih siaran aja bro di iNews. Wih, gitu. di iNews. Jadi kantor gue sekarang komplit di iNews Kebon Siri. Insya Allah 2024 kantor gue nyebrang. Kebon Siri juga? Kebon Siri juga. Tapi di DPRD? Iya. Jangan lupa, beliau Lutfi Anjay. Iya. Ingat Lutfi Anjay, ingat PAN. Iya, sedikit. Iya. Kenapa pada akhirnya lo tertarik buat terjun dan nyemplung di politik, bro? Oke. Yang pertama, ada satu filosofi bagi hidup gua. Bahwa partai itu adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan. Okay. Tanpa adanya partai tidak ada sebuahnya demokrasi. Tanpa adanya partai tidak ada pejabat negara yang diusungkan oleh masyarakat. Iya. Mewakili suara. Yes. Nah, jadi adalah kayak terminalnya para aspirasi. Widih, ini ngeri nih terminal nih. Iya dong. Bener dong, terminalnya para aspirasi di masyarakat. Namun di Indonesia ini cuman ada satu logo partai yang tidak pernah bohong dan ingkar janji. Siapakah itu? Yaitu adalah matahari. Matahari akan selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Betul. Dia tidak akan pernah terbalik selama itu belum kiamat. Betul. Selama belum kiamat berarti artinya matahari akan menjadi sosok yang sangat inspirasi dan sangat menjadi sebuah amanat. Dan itu cuma ada di Partai PAN. Wih. Iya dong. Matahari tidak pernah ingkar janji sama kayak Partai PAN. Luar biasa. Mataharinya putih. Banyak tawaran bro. Jadi ada tawaran dari partai yang ada tanduknya, ada ada yang dari gandumnya, ada yang ada yang dari burung ya kan. Tapi cuman matahari doang yang tidak pernah ingkar janji. Udah gue milih PAN aja. Anyway, bro, gue mau nanya malu nih kan kita bakal memasuki bonus demografi Indonesia, di mana rata-rata usia muda kita itu akan didominasi oleh milenial dan zilenial. Dan gue lihat beberapa anak muda sekarang tuh agak apatis. Lu gimana melihat fenomena itu? Jadi begini ya, ini tanpa menyindir partai apapun ya, tanpa menyindir. No hard feeling ya? No hard feeling ya. Ini kan jam istirahat dong. Jam istirahat. Bebas. Apapun lu bisa tuangkan dan tumpahkan. Jadi zaman sekarang itu politik sudah sedikit ada perbedaan dari dulu. Dulu itu politik khususnya orang-orang tua, bro. Khususnya. Iya. Kalau lu lihat deh orang-orang politik pasti yang udah ubanan, cocok jadi politik. Iya. Wah, yang sudah berkumis cocok, ya kan? Yang milenial nggak cocok. Nah, tapi kesininya era itu anak muda lebih dipercaya daripada orang yang sudah tua. Karena adanya track record yang terjadi. Yes. Bahwa selalu yang kasus adalah yang tua-tua. Dari data yang gue lihat, kasus kasus para pejabat yang usianya milenial bahkan under 35 itu lebih rendah daripada pejabat yang kasus di atas 35 ke atas. Wow. Nah, artinya harus ada regenerasi politik dong di zaman milenial ini. Dan ada partai yang mungkin sempat terkenal ya mengenai statement yang menggiring-giring ya kan. Menggiring-giring. Iya, menggiring-giring bebek. Ya. Itu kan teman-temannya muda semua gitu. Tapi ada tapinya nih. Iya, tapi senior tetap harus yang tua, bro. Kita masih membutuhkan sosok figur yang dewasa, wibawa seperti Zulhas, ya kan? Pak Zulhas itu kan sudah tua, sudah cucu, ya kan? Berwibawa, mendidik anak muda seperti saya. Tapi sosok tokoh beliau masih ada di dalam PAN. Nah, kalau yang di menggiring-menggiring itu sosok tuanya siapa ya? Siapa ya?
Silakan komentar di jadinya bawahnya. emosi doang gitu. Anak muda emosi jadi energi bagus. Tapi anak muda emosi harus dikelola diiringi dengan tokoh yang lebih dewasa. Iya, ada mentor lah. Ada contohnya mentor yang bagus, Pak Zul, dari segi agama bagus, dari segi politik bagus, dari segi bisnis, dari segi apapun cocok lah untuk ditiru. Mengenai pertanyaan lu tadi, zaman sekarang anak muda itu harus mulai bangkit dari kedistrasan politik. Dulu bilang anak muda bisa apa politik? Sekarang kita balik. Orang tua emang bisa politik. Iya. Anda jangan baper ya. Iya, regenerasi. Itu harus diperhatikan tuh. Iya. Nah, back to the topic ya. Gue lihat sedikit ya tentang record lu, kalau lu juga praktisi bisnis juga. Lu sempat terjun juga di cryptocurrency dan segala macam. Gue lihat ya banyak banget kasus-kasus yang terjadi, case by case yang terjadi, flexing di mana-mana, dan akhirnya muncullah 2 tersangka yang lu udah lihat sama DS dan Ika. Yes. Ya, gitu. alias Doni Salmanan. Dipertegas sama dia. Kan udah ada di mana-mana. Oke. Nah, lu gimana menanggapi fenomena itu gimana? Gua salah satu orang yang menasihati Indra Kents. Gua bilang, bro, binomo itu judi. Mendingan lu beli kripto, lu beliin satu aset saham, kayak Bitcoin, lu simpen Bitcoin sah. Ketika lu sudah harga naik, lu jual Bitcoin. Jadi ada proses transaksi yang jelas. Tapi binomo itu judi. Wah enggak bro, tapi kan ini duitnya gini bro. Nih, lu gak percaya nih 50 juta gua dapat nih. Nih gua tebak ya, 30 detik 50 juta. Nah, kalau Bitcoin nggak kayak gitu. Ya? Bitcoin kayak saham. Misalnya gini. Ada saat dulu gue beli Bitcoin itu di harga 102 juta. Satu Bitcoin. Yes, 2019. 2019 gue beli. Gue beli 2 Bitcoin. At least 225. Yeah. 2022 butuh waktu 3 tahun lebih. Harga Bitcoin satunya 900 juta. At least gue punya 1,8. Ada margin tuh ya. Nah, 1,8 total aset yang gue punya dari harga 200 juta. Itulah kita simpan aset, dapat harga naik, kita jual. Dan itu namanya trading. Yang namanya trading, beli murah, jual mahal. Kalau binomo bukan beli ada murah, marginnya tuh ya. Iya, kalau binomo bukan jual murah, beli murah, jual mahal. Tapi binomo itu kita beli sekarang, kita tebak besok nanti 3 menit naik apa enggak. Gambling banget tuh ya bro ya. Gambling, judi. Dan ini, gue bilang sama dia, coba lihat grafiknya binomo yang USDT to IDR, ya kan, atau AUD dan lain-lain. Kita lihat, samain sama grafik Apple to Apple-nya, memang kursnya nih. Kalau saham kan ada kursnya tuh di indeks dan lain-lain. Ada basisnya lah. Ada basis datanya. Fundamentalnya. Beda. Ini grafiknya per jam sekarang segini, ini yang binomo segini. Beda gitu. Misalnya ini di sini di 14.300. Nih, yang binomo 14.200. Kok beda? Ini udah salah. Kalau emang dia fair, grafik-grafiknya sama, itu harusnya sama. Tapi itu dasarnya apa sih kalau kayak binomo, dia tuh ada nggak sih semacam kayak analisis fundamentalnya? Kalau di saham kan ada fundamentalnya tuh. Kalau saham ada fundamentalnya, jelas. Kenapa? Kripto juga misalnya kita beli Bitcoin ada fundamentalnya jelas. Karena apa? Ada khas transaksinya. Siapapun yang membeli di detik itu kita bisa lihat. Lo beli nih jam 14.50, gue beli 14.51 di kripto. Kita ketahuan. Karena dia udah berbasis blockchain. Iya. Ada address walletnya gitu. Terdesentralisasi. Yes. Kalau binomo, gue order sekarang, lu order sekarang nggak jelas siapa yang punya data ya binomo. Jadi gue bisa di sliding, lu bisa dimenangin. Jadi ada diduga ya? Iya diduga. Dan gue udah bilang sama dia, bro hati-hati bro. Kalau lu bermain di dunia hitam, ya karena kan ini nggak ada, lu nggak bisa jelasin. Nggak ada legal standingnya nih. Legal standingnya. Grafik ini terbuktinya dari mana? Kok bisa naik? Dasarnya apa? Dasarnya mana? Iya betul. Binomo tidak membuka itu. Nggak ada, nggak ada transaksi yang membuat harganya naik turun. Kalau misalnya tiba-tiba harga turun, otomatis ada transaksi yang menjual besar. Kalau naik, otomatis ada transaksi yang membeli. Dan itu tidak terbuka di binomo. Nggak open for public. Nggak open. Hanya pihak binomo yang tahu. Nah, berarti apa yang dikendalikan? Kalau saham ataupun kripto USDT ataupun Bitcoin, jelas ada yang beli, ada yang order, ada yang waiting. Itu ada di dashboardnya ya? Ada di dashboard. Ada di historicalnya. Yes, ada. Gitu. Nah, gue bilang sama dia, hati-hati bro. Lu dengan keadaan seperti ini, suatu saat lu pasti akan tersliding sendiri. Dengan tanpa atau tidak sadarnya. Yes. Dan mau lu bayar pajak, mau lu apapun, kalau lu tidak mau lu sering sumbangan. Yes. Mau lu flexing dan lain-lain, hati-hati. Tapi ya cara flexing lu itu marketing lu untuk orang mengikut lu menjadi afiliator. Nah, ini guys, penting banget. Tapi afiliator nggak disalahin bro.
Afiliator ada yang nggak desain. Kenapa? Contoh, afiliator itu adalah marketing. Lu punya perusahaan, contoh lah. Produk. Depan ini adalah produk. Gua adalah marketingnya. At least gue adalah afiliator dari depan. Kalau depannya legalitasnya jelas, legal standingnya jelas, bisnis prosesnya jelas, no problem. Ada commission. Ada komisi. Nah, tapi ini Binomo legal standingnya nggak jelas, tidak dia udah diblokir di Indonesia, tapi lewat iOS nggak diblokir. Pekerjaan company dia nggak terbuka. Open for public, yes, nggak transparan juga. Nggak jelas, cuman mereka yang tahu. Oke. Mereka ini pemainnya. Iya. Terus gue dapat komisi. Ternyata komisi ini dari orang yang lost. Ini kan lagi rame kasus mengenai Crazy Rich ya, aliran dana dan lain-lain. Money laundering dan segala macam. Gue cuma berpesan bahwa mungkin yang terhormat Bapak penyidik semuanya, ada yang namanya teknologi flash disk namanya Edgar. Ketika itu dicolok ke komputer, Bitcoin mau 100.000 Bitcoin pun bisa dimasukkan di situ, di walletnya dia nol. Wow. Yes. Ya ini pesan buat yang terhormat. Itu nggak bisa di-tracking sama PPATK ya? Nggak bisa. Be careful with that. Terus kalau emang lagi proses tracing, coba tracing perjalanan diduga orang-orang yang Crazy Rich tadi. Termasuk waktu Turki? Iya. Saat ke Turki, coba mungkin dia pakai, saya pernah lihat instastory-nya pakai Java Wi-Fi. Coba di tracking location-nya di mana. Karena di Turki ada 3 bank DBS, Deposit Safe Box. Mungkin aliran dananya ditaruh di situ. Nih guys, nih hati-hati banget nih sama fenomena flexing yang terjadi saat ini. Tapi juga sekarang flexing diikuti oleh politik. Tapi flexingnya selama itu menguntungkan masyarakat, ya flexing untuk harta itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Kalau lu flexing dengan membantu suara rakyat, itu baru flexing sesungguhnya. Karya. Karena ada karyanya. Yes. Misalnya gini, ada masyarakat menyampaikan aspirasi. Contoh, ada 2020 ada emak-emak ngomong ke seseorang. Mas, anak saya pada ngomong anjay ini, Mas. Saya cari di Google ternyata artinya anjing. Wah, banyak tuh. Anak saya pada ngomong anjay di usia 3 tahun, 5 tahun. Apa sih, Mas, ini membuat ini? Nah, terus ada seseorang itu melaporkan bahwa anjay itu artinya anjing, dan ternyata benar diakui oleh Komisi Perlindungan Anak bahwa kata-kata ini bisa mengandung kekerasan verbal. Ada pasalnya muncul. Itu kan aspirasi dari ibu-ibu. Terus di-flashingkan sama sosok laki-laki namanya Lutfi itu. Di 2020. Wah, ini nggak boleh dilarang, apalagi masuk ke TV. Viral. Flexing aspirasi, bro. Dari aspirasi masyarakat diangkat. Terus mengorbankan diri untuk dibully. Gila tuh. Tapi tujuannya ada reasonnya gitu. Ada reason, ada why-nya. Harusnya para anggota dewan, pejabat manapun bisa melakukan hal itu. Terkadang melawan arus itu memang selalu dibully. Tapi kalau melawan arus untuk hal yang baik, itulah kegunaan flexing. Ini quote of the day hari ini. Iya. Apa tadi quote of the day-nya, bro? Iya, itulah. Panjang. Oke, bro. Langsung aja pilih cepat. Indra Kents atau Doni Salmanan? Doni Salmanan. Pengusaha atau influencer? Pengusaha. Kripto atau saham? Kripto. Celengan atau bank? Celengan. Oke, mungkin itu aja challenge kita kali ini. Thank you banget Bro Lutfi telah meluangkan waktunya. Bye-bye.